Aquila Droid, jasa pembuatan aplikasi Android. Jadi ini adalah kita buka, sebenarnya kemarin-kemarin sudah buka, cuma untuk harga dan lain-lain kesepakatan itu belum jelas, maka kita buat aturan-aturan ini dan berlaku mulai April 2023 ya. Jadi yang sebelumnya pesen pakai harga lama gitu. Ini harga baru. Nah, langkah pertama itu adalah kami perlu tahu gambaran detail aplikasi yang akan dibuat. Jadi kami perlu gambaran yang sangat jelas dan sangat detail. Kenapa? Karena kami sanggup membuat atau tidak. Intinya itu sebenarnya. Jadi gambaran, misalnya gambaran pertama itu kita hanya ingin membuat sebuah aplikasi di mana itu bisa sebagai database produk dari teman-teman kita gitu. Tapi kedepannya itu akan jadi marketplace. Nah, karena itu berbeda konsep ya. Jadi konsep pertama itu kan cuma database. Kemudian konsep yang kedua itu jadi marketplace. Artinya kita kan harus membuat keranjang, membuat transaksi, buat dan lain-lain. Itu banyak banget yang harus dibuat. Daripada konsep yang pertama itu akan jadi masalah besar karena kita nggak persiapan ke sana. Seperti kita membuat rumah hanya satu lantai, kemudian Anda pengen itu dibuat rumah 2 lantai atau jadi 3 lantai. Otomatis rumah yang pertama itu akan kita bongkar, kemudian kita buat cor-coran baru, tiang-tiang baru yang lebih kuat, kemudian sistem airnya berbeda, sistem kelistrikannya berbeda, kemudian pondasinya juga kita rubah, maka itu seperti membuat ulang. Jadi kita butuh sekali aplikasi itu inginnya jadi apa. Kalau pengen ini, misalkan saya pengen jadi ini, akhirnya itu mau buat jadi marketplace yang simple gitu. Maka itu perlu dibicarakan ke kita terlebih dahulu. Kemudian kita akan saat membuat aplikasi desain pertama hanya sebagai hanya sebagai produk, daftar produk lah gitu, data produk atau database produk, maka kita udah persiapkan untuk bisa nanti dibeli secara publik gitu. Jadi itu 2 aplikasi yang berbeda, bukan bisa di-upgrade, intinya itu. Maka kemudian apabila kami sanggup, maka kami akan memperkirakan lama pembuatan dan perkiraan biaya total pembuatan. Jadi kita, kalau gambarannya seperti itu kita nggak bisa buat gitu. Biasanya perlu gambaran yang sangat jelas dan detail apa yang ingin dibuat. Kemudian gambaran nanti akhirnya mau jadi seperti apa itu juga kita perlu diberitahu biar kita persiapan. Misalkan kemarin itu cuma kita membuat database produk, kemudian berikutnya itu ada fungsi yang harus kita buat, yaitu fungsi pencarian. Nah, ini berbeda. Jadi tidak serta-merta kita punya database produk, kemudian fungsi pencariannya itu tak tiba-tiba ada. Itu enggak, kita perlu persiapan database yang berbeda untuk pencarian itu. Jadi kelihatannya simpel ya, ada tombol cari gitu. Tapi dari sisi coding itu beda banget gitu. Dari sisi coding itu beda banget. Jadi kita perlu sebuah gambaran yang sangat jelas di sini. Kalau gambarannya tidak jelas, maka revisinya akan membongkar ulang dan akan jadi sangat lama, dan itu yang rugi sebenarnya Anda sendiri, karena ketika kami melakukan revisi, otomatis Anda membayar kami secara terus-menerus dari revisi itu. Kemudian berikutnya adalah contoh aplikasi yang pernah kami buka di Play Store, ketik Aquila Droid. Jadi aplikasi kita itu enggak sangat rumit ya. Namun ya bentuknya itu ya lumayan rumit. Lumayan. Jadi enggak seperti Shopee lah kayak gitu. Jadi enggak serumit Shopee gitu. Tapi lumayan rumit untuk aplikasinya itu. Nah, ini contoh-contoh aplikasi yang pernah kita buat seperti ini, misal dompet saya, grafologi, analisa bakat, pencatat absen karyawan, kemudian di sini aplikasi untuk tryout
tafsir mimpi, tempat pasang iklan, kemudian mata dan keberadian. Nah, ini yang marketplace gitu. Kemudian balas cepat. Nah, ini untuk bimbel. Bimbel apa itu namanya? Administrasi. Kemudian ini aplikasi profil sekolah. Kemudian ini profil bimbel ya, administrasi bimbel. Ini tryout. Kemudian ini tryout, ini juga aplikasi bimbel. Kemudian ini aplikasi penjualan simple gitu. Aplikasi untuk katalog produk. Jadi katalog produk sebenarnya. Jadi penjualan tapi katalog produk. Kemudian di sini ada admin rental mobil. Jadi administrasi yang mengatur jadwal rental ya. Bisa rental mobil, foto dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya bisa dikembangkan kemana aja. Kemudian dan seterusnya. Masih lumayan banyak. Jadi aplikasi yang pernah saya buat itu lebih dari 500 aplikasi. Jadi nah ini yang masih hidup ya sekitar segini. Nah, kemudian berikutnya untuk saat ini kami hanya bisa membuat aplikasi berbasis database, bisa Firebase, bisa SQL yang bisa digunakan untuk mempermudah administrasi atau layanan publik sederhana. Jadi tidak terlalu rumit banget. Misal mau buat marketplace gitu aja, yang marketplace simple gitu. Simple marketplace. Jadi hanya seperti katalog produk, kemudian membuat pemesanan. Kemudian pemesanannya itu aja langsung nggak pakai keranjang gitu aja ya, nggak pakai keranjang. Itu dibuat sekitar 4 bulanan. 4 bulan itu membuat seperti itu. 4 bulan masih revisi, bisa sampai 8 bulan dan 1 tahunan. Jadi membuat aplikasi itu bukan sesuatu yang buatnya cepat seperti membuat PowerPoint gitu aja, enggak. Nah, ini contoh aplikasi yang belum bisa kami buat, yaitu aplikasi big data seperti Shopee, Lazada itu. Sebenarnya bisa, cuma mending ke developer yang lebih tinggi aja, bukan saya yang buat. Kenapa? Karena nanti akhirnya itu akan terkendala di big datanya. Jadi big datanya itu yang nanti akan terkendala, karena itu butuh data-data yang jutaan. Sekarang data produk aja berapa juta gitu kan. Kemudian transaksi hariannya berapa ribuan gitu. Itu butuh big data dan kemampuan. Dan jika Anda ya cuma punya uang 100 juta gitu, punya uang 100 juta kemudian pengen buat aplikasi seperti Shopee, ya mending mending mundur aja. Karena aplikasinya itu ya, aplikasinya dan websitenya itu perkiraan harganya itu sudah di 300 jutaan. Kemudian masih ditambah biaya database, pembuatan server, pembuatan dan lain-lain, itu banyak banget. Dan kalau punya 1M gitu ya silahkan, itu nanti cari aja developer yang kira-kira bisa buat. Tapi kalau misalkan saya ditawari saya pengen buat aplikasi yang seperti Shopee, sekuat Shopee gitu, mending tidak. Kenapa? Karena terlalu rumit dan terlalu panjang gitu. Nanti 2 tahunan itu buat, dan saya sudah kebosanan, jadi bosan nanti akhirnya. Karena itu melibatkan banyak orang, yang pasti butuh banyak orang, baik dari desain, dari front end, dari back end, gitu banyak banget, kerjaannya banyak banget. Jadi tidak bisa dilakukan sendirian, intinya tidak bisa dilakukan sendirian. Kalau saya sendiri ini kan saya buat sendiri, jadi bukan kita di sini nggak ada tim untuk buat aplikasi. Jadi ini hanya saya buat sendiri aja sebagai freelance gitu. Jadi bukan pekerjaan utama. Kemudian di sini apa yang tidak bisa kami buat, yaitu aplikasi seperti chat, WhatsApp gitu. Saya pengen buat WhatsApp gitu. WhatsApp itu adalah teknologi IT tertinggi saat ini. Tidak semua orang bisa, dan bahkan yang bisa buat itu cuma WhatsApp-nya. Sampai ke Meta pun itu nggak bisa buat, karena Meta itu beli itu WhatsApp. Jadi Meta pun nggak bisa buat. Jadi hanya yang bisa buat tuh WhatsApp-nya sendiri. Jadi itu produk IT tertinggi saat ini. Karena dia tidak memakai database. Jadi database-nya itu berada di HP masing-masing, dan itu peer-to-peer-nya itu susah sekali dibuat. Susahnya itu di keamanannya.
belum pernah nyoba buat juga sih sebenarnya. Jadi buat database internal kemudian bisa di-share gitu, belum pernah buat. Tapi nggak pengen buat karena karena apa ya, kita mau buat chat itu ya mikir-mikir juga karena yang paket banyak. Terus database-nya berapa, penghasilannya berapa, nggak mencukupi. Kecuali ada yang memang seperti pemerintah atau organisasi yang memang punya dana banyak yang bisa supply dana database yang besar, itu nggak masalah. Kemudian aplikasi game, kita nggak buat game sama sekali. Karena saya kelemahan saya di grafiknya, desain grafisnya itu saya kelemahan banget. Terus kemudian kita nggak bisa membuat aplikasi, belum bisa membuat aplikasi seperti TikTok, Snack Video, YouTube dan lain-lain karena dananya terlalu besar untuk database-nya. Di kalkulasi itu nggak pernah cukup, jadi kalkulasi laba itu nggak mencukupi. Kemudian aplikasi yang berhubungan dengan Google Map karena izinnya terlalu sulit. Jadi sekarang penggunaan Google Map itu agak kesulitan untuk developer pemula ya, bukan pemula sih, developer yang tidak memiliki izin langsung ke Google. Jadi itu tanda tangannya itu offline itu bukan online. Jadi agak kesulitan. Misal perusahaan mana pengen menggunakan Google Map, itu artinya dia harus benar-benar bekerja sama dengan Google Map-nya, dengan Google. Dan itu bayarnya mahal itu. Sekali buka Google itu sekitar 1.200 kalau nggak salah, 1.200 rupiah. Hanya misalkan kita buka Gojek gitu aja ya, itu sekali klik buka map itu sudah 1.200 rupiah, pihak Gojeknya itu bayar ke Google-nya. Jadi jangan dipikir itu gratis ya, semuanya gratis. Yang muter-muter pakai mobil moto-moto siapa yang bayar gitu ya. Jadi hal ini yang perlu dipahami bersama gitu. Kemudian lakukan pembayaran DP sebesar 50% dari harga total. Nah, di sini kan kita nanti memperkirakan lama pembuatan, Nah, kemudian setelah lama pembuatannya itu, sekitar lama pembuatan, ketika lama pembuatan ini ada, nanti kan ada perkiraan biaya yang dikirimkan. Bisa kita memperkirakan, oh ini hasilnya berapa. Misalnya ini lakukan pembayaran, misalnya ini biaya totalnya itu berapa, 10 juta gitu ya. Otomatis biaya DP-nya sekitar 5 juta seperti itu. Kemudian kita mulai pembuatan dan akan kami kirimkan detail pekerjaan setiap hari melalui WhatsApp. Nanti kalau ada waktu kita buatkan aplikasi sendiri untuk ini. Jadi Anda nggak perlu lihat WhatsApp, jadi setiap hari itu saya ngerjain apa gitu, saya kirimkan di aplikasi sendiri ya, khusus untuk jasa ini. Kemudian aplikasi apabila libur hanya dikerjakan atau hanya dikerjakan sedikit, jadi hanya mengerjakan cuma berapa gitu karena saya ada urusan apa gitu, maka otomatis kita anggap sebagai libur. Kemudian kadang membutuhkan waktu lebih dari 1 hari untuk pembuatan satu fungsi. Saya pernah buat fungsi, misalkan fungsi export ke Excel gitu. Itu karena deprected itu butuh waktu 2,5 hari. Jadi ada muncul aturan-aturan baru dari Android biasanya. Itu kan berarti library yang saya pakai yang lama itu nggak bisa dipakai, otomatis kita buat library baru. Atau sebuah fungsi yang sangat sulit dikerjakan, misalkan sebuah kemarin tuh saya buat itu 1 minggu itu untuk satu fungsi aja. 1 minggu untuk satu fungsi itu pembuatan jadwal dari 3 variabel. Otomatis kita harus menghitung dari 3 variabel itu baru ketemu itu. Dan itu sangat sulit sekali dilakukan. Sangat sulit sekali. Dan sampai seminggu beneran. Kemudian draft akan kami kirimkan setelah 80%. Jadi layoutnya belum jadi, yang penting fungsinya jadi dulu, kita kirimkan. Ketika fungsinya udah fix, baru kita mau ke layout gitu. Jadi ketika pengiriman pertama itu biasanya layoutnya masih amburadul gitu. Kemudian silakan diuji coba untuk fungsinya dulu. Ketika fungsinya jadi fix, kemudian baru kita layout. Karena rugi. Membuat layout itu lama.
karena berbasis teks ya, bukan berbasis script. Membuat layout itu tidak berbasis desain gambar. Jadi butuh waktu sangat lama sekali, butuh waktu sangat lama. Dan ketika nanti ternyata kok fungsi itu nggak terpakai, otomatis apa itu loh, waktu layoutnya itu kan terbuang. Jadi kalau fungsinya fix baru kita perbaikan ke layout. Beberapa kesalahan pasti ada dan akan diperbaiki secepat mungkin. Nah, dari misalkan 80% ini, kemudian oh ini ada yang salah, ada yang kurang, ada yang salah, ada yang kurang gitu, maka kita perbaiki dulu. Nah, ketika fix baru kita ke layout. Nah, setelah aplikasi fix silakan lakukan pembayaran akhir. Nah, pembayaran akhirnya itu setelah fix. Jadi yang pertama itu 50% dulu. Kemudian setelah aplikasi selesai baru di 50% selanjutnya. Berikutnya, harga ya. Harganya itu 250 per hari, harga pembuatan. Jadi dari kemarin tuh mikirnya kalau buat aplikasi itu masalahnya, wah ini mudah cuma dikerjakan setengah jam selesai gitu. Enggak. Jadi itu dikerjakan benar-benar dikerjakan semalaman, kadang dua. Itu benar-benar enggak berhenti itu semalaman gitu. Kadang dari siang sampai malam sampai pagi gitu. Nah, sebagai perbandingan itu tukang kayu itu 150.000 per hari. Jadi kadang yang kita bikin di sini ya, di saya sendiri itu yang bikin apa ya, enek itu dianggap mudah dan saya itu dianggap punya apa ya? Ya dianggap udah nggak butuh apa-apa gitu. Jadi maksudnya ini revisi terus kemudian revisi lagi nggak ada itunya. Padahal itu dikerjakan 2 hari, kadang 2 hari, 1 hari. Coba aja Anda sendiri bayangkan, Kemudian Anda disuruh mengerjakan sesuatu dan itu nggak ada finansialnya apapun gitu. Itu berlangsung dari kadang sehari sampai 2 hari gitu kan, ya pusing juga toh. Iya toh. Nah, 1 hari itu 5 jam efektif. Memang ini kita kerjakan ya full gitu, kerjakan full. Tapi kita ada pekerjaan utama juga. Jadi nggak bisa dikerjakan secara dari pagi sampai malam gitu, enggak. Jadi 1 hari efektif itu sekitar 5 jam ya. Kemudian kita kerjakan di sela-sela pekerjaan utama karena saya ada pekerjaan utama juga. Biaya akhir adalah perkiraan total hari pembuatan kali 250.000. Kemudian DP 50% dari perkiraan total lama pengerjaan. DP tidak dikembalikan apabila klien membatalkan pesanan. Jadi yang jadi biasanya permasalahan di sini gitu. Jadi kalau tanpa DP ya, saya kemarin-kemarin itu tanpa DP. Nah, di tengah-tengah dibatalkan atau sudah selesai loh malah dibatalkan, itu beberapa kali juga ada. Sudah selesai aplikasinya, mengerjainnya 40 harian gitu. 40 hari kerja itu, 40 hari kerja. 40 hari kerja. 43 hari itu, tiap hari saya upload di YouTube, ada itunya, historinya. 43 hari kerja itu tiba-tiba dibatalkan. Jadi intinya di sini DP 50%. Ketika di tengah-tengah ya, apabila di tengah-tengah kok dibatalkan, maka ini DP-nya tidak dikembalikan karena kita sudah kerja, Dan apabila setelah pembuatan aplikasi selesai 90%, artinya ini udah mau selesai, maka biaya total tetap menjadi kewajiban klien. Jadi tetap bayar ya. Tetap bayar. Nah, kan udah selesai itu di sini. Kita di sini udah selesai, udah kerja. Nah, untuk simulasi harga ya, Misal klien ingin membuat aplikasi di mana berguna sebagai pengingat kegiatan bulanan seperti kos ya. Jadi ada kos, ada biaya apa yang itu regulasi tiap bulan. Kita namakan aplikasinya Ibu Kos gitu. Nah, aplikasi semi online artinya sinkron di 2 database. Kenapa kok harus 2 database? Biar ketika nanti HP-nya mati, data itu masih tetap ada, tinggal login aja gitu. Tinggal login, nanti data itu udah kembali gitu. Sistemnya sekarang kan modelnya gitu.
Kemudian, nah ini yang bikin lama. Jadi hal ini yang bikin lama karena kita membuat dua database, kemudian ngisi dua database, kemudian CRUD-nya juga dua database. Ini akan jadi lebih lama. Akan lebih, jadi jumlah apa itu? Jumlah harinya itu bisa 2 kali lipat. Nah, kemudian perkiraan lama pembuatan misalkan ini ya. Misalkan perkiraan lama pembuatan untuk aplikasi iBookos ini sekitar 15 hari. Oh, ini kita buat sekitar 15 harian. Oh, berarti biaya total itu 15 kali 250.000. Artinya untuk membuat aplikasi itu di 3.750.000. Kemudian DP-nya itu dibayarkan di muka sebelum pembuatan itu 1.875.000. Itu DP-nya. Kemudian setelah DP jadi, DP ditransfer atau dibayarkan, maka nanti kita akan mulai itu pembuatannya. Nah, kemungkinan satu, ternyata lama pembuatan hanya 10 hari. Oh, ini enggak jadi 15 hari, 10 hari. Kita kalau ini fair ya, kita fair. Kita enggak mau makan gaji yang enggak jelas itu. Maka hanya perlu menambahkan 625.000 karena 10 hari itu kan dari 2.500.000. Udah bayar 1.800.000, artinya hanya kurang 625.000 dan selesai. Nah, kemungkinan dua, ternyata itu lama pembuatan butuh 20 hari karena fungsinya mau ditambah-tambah atau apa. Maka pelunasan itu butuh 3.125.000 karena apa? Karena dari sini 20 hari kan butuh 5 juta ya. 5 juta dikurangi 1.875 berarti kekurangannya itu di 3.125.000. Kemudian masih ada biaya tambahan untuk database karena online. Kemudian kalau usernya kurang dari 3, kalau usernya cuma kurang dari 3 atau untuk admin aja, adminnya ada 2 atau itu biaya database bisa di free kan. Namun ini ada keterangannya banyak ya ini. Jadi nggak bisa langsung, oh kalau cuma 3 free itu kan nggak bisa juga karena itu kita beli. Jadi kita beli untuk database-nya, dan itu ada apa namanya tagihan bulanan juga. Jadi nanti kita informasikan lebih lanjut untuk masalah ini. Berikutnya biaya revisi aplikasi. Biaya revisi aplikasi itu harga total belum termasuk biaya revisi. Jadi misalkan tadi udah bayar ya 2.500.000 misal, udah selesai 3.750.000 dan udah selesai. Dan pengen ada revisi, ini dibuat seperti ini dibuat seperti ini tambahkan fungsi seperti ini, maka biaya revisi itu harganya Rp 50.000 ya, Rp50.000 per jamnya. Jadi kalau revisinya banyak, butuh 1 hari ya kita ikuti harga sebelumnya 250.000 per hari. Jadi hitungannya seperti itu. Kemudian kami akan memberitahu perkiraan harga revisinya sebelum mulai dikerjakan. Oh, ini kalau tambahan fungsi ini butuh 2 hari, atau oh tambahan fungsi ini butuh 1 hari, oh ini kalau cuma ini butuh sekitar 1 jam aja atau 2 jam aja selesai gitu. Jadi biayanya nanti sekitar 100.000 kalau cuma 2 jam, kira-kira seperti itu. Jadi tiap ada revisi berarti ada biaya lagi. Karena yang terjadi sebelumnya itu bayar 3.750.000. Nah, revisinya 1 bulan, nah ya nggak jadi kan gitu. Dari kemarin-kemarin seperti itu aja. Dan kita buat aturan baru ini ya. Kemudian custom apps. Custom apps itu aplikasi yang sudah ada. Jadi kita kan udah beberapa aplikasi yang sebenarnya udah ada dan Anda pengen menambahkan fungsi di aplikasi itu. Oh, saya pengen menambahkan fungsi ini di aplikasi. Misalnya ini ya. Kami telah memiliki aplikasi rental mobil. Jadi ini sudah ada dan sudah jadi. Kemudian harga customnya itu 1 juta rupiah. Harga customnya 1 juta rupiah. Kemudian klien ingin membuat fungsi tambahan, yaitu jadwal rental itu bisa dilihat oleh publik. Artinya aplikasi ini kan butuh membuat 1 akun lagi, yaitu 1 akun publik, dan itu kerjaannya banyak. Karena kita harus membuat 1 akun lagi yang bisa membuka aplikasi itu. Kemudian jadwal rental itu bisa dilihat publik. Jadi siapapun itu bisa melihat jadwal mobil keluar masuk kayak gitu. Dan itu lama.
Nah, lama pembuatan kira-kira itu sekitar 5 hari. Artinya harga custom app ini kan 1 juta, 1 juta, kemudian ditambah 5 kali 250.000, jadi harga totalnya itu di 2.250.000, kira-kira seperti itu. Dan kalau ada revisi berarti tetap aja tambah seperti aturan yang pertama tadi. Karena biasa diakses publik, maka biaya database akan menjadi lebih mahal. Nah, ini yang perlu diketahui. Kemudian nanti akan kita berikan simulasinya sekitar 50.000 per bulan, tergantung jumlah pengaksesnya. Jadi jumlah yang buka aplikasi itu berapa. Berikutnya, membeli skrip. Nah, ini dibutuhkan untuk mahasiswa. Kalau mahasiswa kan mahasiswa IT pengen buat aplikasi atau apa gitu kan butuh skrip aslinya. Nah, perusahaan yang ingin menolak aplikasi sendiri. Jadi Anda yang mengupload sendiri di Play Store, intinya itu. Kemudian harga jasa pembuatan tidak termasuk skripnya. Jadi misalkan Anda udah tadi aplikasi e-book ya, harganya 3.750.000. Kemudian pengen skripnya beda harga. Apabila Anda ingin berencana membeli skripnya, perlu mengkonfirmasi dari awal. Oh, ini nanti saya akan membeli skripnya. Kenapa? Biar database dan lain-lain diletakkan terpisah dengan Anda. Karena nanti Anda kan butuh mengakses database tersebut. Jadi saya buatkan email baru, kemudian database baru, kemudian ya semuanya baru kan. Kalau mau hosting ya berarti beli hosting baru, dan hosting itu harganya sekitar 800.000 per tahunnya. Itu yang paling murah. Paling murah untuk yang stabil ya. Itu yang stabil. Kemudian harga skrip tergantung kerumitan. Misal sekitar 3 kali lipat harga pembuatan. Jadi misalkan Anda tadi aplikasi e-book, kemudian Anda pengen skrip itu dibeli. Artinya kan itu 3.750.000 ditambah 3 kali harga pembuatannya. Jadi berapa? Sekitar 10 juta ya. 10 juta berarti harga akhirnya itu sekitar 14 juta. Sekitar 14 jutaan. Kemudian hanya berlaku untuk aplikasi yang dibuat dari awal. Jadi Anda pengen membeli skrip, itu hanya berlaku untuk aplikasi yang dibuat dari awal. Misal di sini tadi kan ini sudah custom app gitu ya. Ini aplikasi udah jadi, tinggal direvisi gitu kan, bisa ditambahkan fungsi. Kemudian harganya cuma 2.250.000 dikalikan 3, itu enggak. Jadi tidak berlaku untuk custom apps. Aturan ini hanya berlaku untuk aplikasi yang dibuat dari awal oleh Anda sendiri. Maksudnya yang kita buat bersama gitu. Jadi skrip itu hanya bisa dijual ketika aplikasi ini kita buat bersama dari awal. Jadi yang desain itu Anda sendiri, maksudnya gitu. Jadi ini adalah desain Anda sendiri. Kemudian Play Store tidak melayani upload di Play Store selain akun Aquila Droid. Tidak melayani upload selain di akun Aquila Droid. Nah, apabila Anda ingin mengupload Play Store di Play Store Anda sendiri gitu ya, nama developernya itu Anda sendiri. Maksudnya gini loh. Kalau misal di sini ya. Nah, ini. Nah, di sini kan tetap ada tulisan Aquila Droid gitu. Di sini kan tetap ada tulisan Aquila Droid. Nah, itu saya besarkan ya. Nah, di sini tetap ada tulisan Aquila Droid. Nah, Aquila Droid itu nama developernya. Jadi ini nama dev saya itu Aquila Droid gitu ya. Nah, ketika ini ingin hilang, otomatis Anda harus buat akun Play Store. Anda harus buat akun Play Store sendiri. Intinya gitu. Dan Anda harus membeli skripnya. Karena saya nggak bisa ngupload di selain akun Aquila Droid. Ini ya gitu aturannya dari Play Store gitu ya. Jadi kalau misal Anda pengen mengupload di akun Anda sendiri ya Anda harus membeli skripnya. Kemudian Anda perlu mengurus sendiri proses pembuatan akun dan perlu mengkompil aplikasi di komputer Anda sendiri. Ini yang susah di sini. Anda perlu mengurus sendiri proses pembuatan akun Play Store dan perlu mengkompil aplikasi di komputer Anda sendiri. Artinya Anda perlu menginstal Android Studio, dan itu enggak mudah. Jadi kalau pengen ini ya berarti Anda harus punya kemampuan untuk itu gitu. Jadi Anda harus punya kemampuan untuk itu.
Kalau enggak ya mending enggak. Kalau enggak ya mending enggak. Hal ini karena aturan dari Play Store gitu loh. Aturan, jadi saya enggak bisa terus karena ini karena saya egois enggak bisa, enggak. Enggak. Jadi ini aturan. Kalau dulu itu memang bisa, dulu memang bisa. Kalau sekarang itu enggak bisa. Satu developer hanya bisa memiliki satu akun Play Store, dan ketika saya compile di laptop saya gitu ya, saya compile di komputer saya, kemudian saya di aplikasi itu diupload di akunnya Anda yang telah Anda buat, nanti saya kena itu, tetap kena ya, karena itu ada key store-nya, dan key store-nya itu milik saya gitu, jadi nanti bermasalah. Hal yang perlu diperhatikannya, apabila Anda membuat aplikasi semacam landing page, kemudian promosi atau penjualan, Anda perlu menyiapkan dana promosi ini yang kadang tidak kadang tidak difikirkan dari awal gitu. Jadi misal ya, kan ini gini aja ya, TikTok itu berani bayar afiliator. Saya pernah nyoba itu, ini bukan omong kosong yang cuma dengar dari orang itu. TikTok itu pernah bayar afiliator. Saya pernah jadi, ya cuma nyoba-nyoba dulu. Itu sekali install itu bisa nyampe 135 ribuan. Hanya satu kali install aplikasi itu TikTok berani bayar 135 ribuan, malah lebih itu. Artinya Anda perlu menyiapkan dana promosi ini nggak main-main gitu. Anda punya uang 1 juta terus pengen yang install itu 1000 gitu ya, kesulitan. Anda perlu memikirkan ini. Anda perlu ini. Beneran ini. Ini enggak gampang masalah. Kemudian kami tidak memiliki tool untuk ini, namun kami tetap bantu sesuai kemampuan kami di jaringan market. Jadi saya sebenarnya udah buat jaringan market ya di aplikasi-aplikasi yang free gitu. Itu sebenarnya adalah jaringan saya. Misalkan ini kan ada aplikasi, Nah di sini sebenarnya ada. Nah ini kan misal aplikasi pencatat hutang, kemudian aplikasi misalnya ini ya tempat pasang iklan, itu sebenarnya adalah tempat untuk promosi saya sendiri gitu. Jadi tempat untuk promosi, biar di sini saya pasang iklan untuk saya sendiri gratis gitu karena saya yang buat aplikasinya. Jadi intinya kita bantu tapi enggak maksudnya hasilnya signifikan atau enggak itu ya kita nggak bisa jamin, intinya itu kita nggak bisa jamin ke sana. Banyak konsekuensi yang harus diantisipasi, misalnya ketika Anda membuat tool administrasi, artinya akan ada masalah dengan cara baru ini, misal penolakan pegawai yang menggunakan aplikasi. Nah ini perlu diantisipasi, tapi sebenarnya nggak terlalu fatal gitu. Kemudian aplikasi berbasis market seperti barter, ini pernah saya membuat ini aplikasi barter. Kemudian penjualan dan sejenisnya. Namun dari aplikasi ini yang dibuat, desain dari pembuatnya, desain dari klien saya itu kurang matang gitu loh, desainnya itu kurang matang. Ketika itu aplikasi selesai, kemudian ini kan berarti butuh penjamin ya, butuh orang yang bisa menjamin. Jadi ketika klien pembeli itu kan nggak ada pembeli penjual ya, karena barter ya, seorang barterer A, barterer B, kemudian mau barter, itu kan mereka saling mengirim barang gitu kan, saling mengirim barang. Nah yang menjamin siapa gitu, dan itu jadi stuck di situ, gitu, padahal aplikasi udah jadi 3 bulan itu, nggak berapa bulan itu buatnya, dan akhirnya nggak jadi. Maka membutuhkan konsep dan aturan yang sangat detail. Kemudian Anda perlu menyiapkan hal ini. Jadi ya intinya
ketika nanti sudah mau jadi di 50%, 60% itu banyak hal, masalah-masalah yang keluar gitu. Dan itu perlu Anda pikirkan matang-matang di situ. Membuat aplikasi atau ngoding itu seperti tidur. Jadi benar-benar seperti tidur, nggak bisa dipercepat. Jadi sehari semalam itu kan tidur kan paling nggak butuh 6 jam sampai 8 jam ya. Kemudian saya hanya pengen tidur 10 menit biar cepat ngirit gitu, kan nggak bisa juga. Jadi ini benar-benar tidak bisa diirit-irit waktunya. Kalau itu butuh 1 jam ya tetap 1 jam. Kalau butuh itu 1 hari ya tetap 1 hari. Nggak bisa terus dipercepat gitu, nggak bisa. Walaupun kita buatnya lebih cepat gitu, tetap aja segitu. Udah saya coba. Dan harus selangkah demi selangkah. Kalau kita lompati langkah, nanti tetap aja malah muter-muter, nggak jadi-jadi. Jadi kita lebih banyak mikirnya sebenarnya daripada kerjanya. Jadi pekerjaan itu kan hasil dari pemikiran dulu. Jadi seperti itu. Jadi banyak bengongnya daripada beneran. Lebih banyak bengongnya daripada ngeteknya. Karena apa? Mikirnya itu yang lama. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Oh ya, ini belum ada nomor HP-nya ya. Nanti saya sertakan di di videonya saja. Oke, tambah di sini aja ya. Aduh, salah. Silakan dihubungi nomor HP-nya ini 081391005464. Karena sebenarnya ini hanya untuk info aja kok. Jadi biasanya orang udah memberitahu. 081391005464 ya. Ganti warnanya. Oke, kita besarin. Oke. 081391005464. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.